Ferry Irawan bersyukur bisa menjadi salah satu orang yang terpilih yang menerima remisi dan bisa menghirup udara bebas bertepatan di hari sakral HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 pada Kamis 17 Agustus 2023 kemarin. Meski begitu, tampak masih ada raut wajah Ferry yang seakan tidak terima dengan hukuman yang sudah diterimanya itu. Lantas bagaimana pakar mikroekspresi menjelaskan hal tersebut? Benarkah dari ekspresi serta rasa kebahagiaan Ferry jauh di dalam hatinya? Sebenarnya ia masih tak terima dengan hukuman yang baru saja usai dijalaninya itu. Ya, setelah bebas dari hukuman dan dijemput oleh keluarga besarnya, Ferry Irawan memang langsung bertandang ke rumah keluarga besarnya. Di sana, Ferry Irawan disambut haru oleh beberapa keluarga besarnya yang tentu merindukan sosoknya selama kurun waktu 7 bulan ini. Lantas, seperti apa kebahagiaan keluarga yang diceritakan bisa bertemu lagi dengan Ferry Irawan? Benarkah tampak perbedaan besar yang terlihat dari Ferry Irawan sebelum ditahan dan kini sudah melenggang bebas dan bisa berkumpul dengan semua keluarga besarnya? Sementara itu, di balik kabar bebasnya Ferry, Verrell Bramasta justru tengah asik bertemu dengan para fansnya. Menurutnya, sebagai selebriti, sudah tugasnya memberikan yang terbaik untuk para fans, terutama yang sudah mengikuti karirnya sejak dahulu sampai dengan saat ini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 pada Kamis 17 Agustus 2023 kemarin memang dirasakan berbeda oleh pesinetron Ferry Irawan yang juga mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman di hari yang bersejarah tersebut. Bertepatan dengan momen 17-an, Ferry Irawan terpilih menjadi salah satu tahanan yang mendapatkan remisi dan bisa menghirup udara bebas. Kebebasan Ferry Irawan pun disambut rasa syukur dan sukacita dari keluarga besarnya yang menyempatkan diri menjemput Ferry usai kembali ke Jakarta. Diiringi pelukan mesra hingga air mata bahagia atas kembalinya Ferry Irawan. Keluarga pun mengaku bahagia Ferry Irawan akhirnya bisa kembali lagi ke tengah-tengah keluarga besar mereka. Berikut momen haru kepulangan Ferry Irawan ke Jakarta. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak memberikan saya keberkahan, kemudahan, kekuatan selama ini, dan saya juga bersyukur ada dua wanita hebat di samping saya, ada ibu saya yang begitu besar pengorbanannya, ini ada adik saya di sini, ada adik saya juga, ada adik ipar saya, dan di sini ada saudara saya juga, ada Bang Sunan dan rekan yang selalu ada untuk saya dan keluarga saya. Alhamdulillah. Dan mungkin hampir 46 tahun saya hidup, ada satu hal yang belum pernah saya syukuri, dan alhamdulillah kali ini saya bersyukur atas arti kebebasan. Dan pada tanggal 17 Agustus 2023 kemarin, di ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-78, di mana saya juga lahir di tahun 78, saya diberikan remisi kemerdekaan. Alhamdulillah.
Kebebasan Ferry Irawan memang diketahui karena kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan kepada istrinya saat itu, Vena Melinda. Akibat permasalahan tersebut, Ferry Irawan harus divonis 1 tahun penjara dan mendekam di balik jeruji besi Lembaga Permasyarakatan kelas 2A Kediri, Jawa Timur. Beruntung, Ferry Irawan akhirnya mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman hingga 5 bulan penjara karena berkelakuan baik serta bertepatan dengan peringatan kemerdekaan HUT Republik Indonesia yang ke-78. Meski begitu, dari raut wajah bahagia yang diperlihatkan Ferry Irawan usai kembalinya ke Jakarta, pakar mikroekspresi justru melihat ada ekspresi yang tak biasa yang diperlihatkan olehnya. Lantas, seperti apa pakar mikroekspresi menyoroti muka Ferry yang seolah ada cerita yang masih ditahan? Benarkah pakar mikroekspresi melihat ada ekspresi Ferry Irawan yang masih belum menerima dirinya ditahan, merujuk dari kalimat pesantren yang digunakan Ferry Irawan sebagai kalimat ganti lembaga permasyarakatan? Alhamdulillah, bukan tinggal lagi, Masya Allah, saya udah gak bisa ungkapkan dengan kata-kata lagi. Saya bahagia, bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Satu perjuangan yang luar biasa. Selama 7 bulan saya berada di pesantren, saya banyak sekali pelajaran hidup, pelajaran agama yang saya dapatkan di dalam sana. Dan alhamdulillah selama saya di pesantren itu, Mami itu menyaksikan Kalapas yang bilang sendiri dan PLP. Saya itu di dalam sana tidak punya teman sama sekali, karena semuanya hampir 1000 orang itu semua saudara saya. Alhamdulillah, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Kalapas, Bapak Hanafi, dan KPLP, Bapak Gali, beserta seluruh jajarannya yang telah begitu sangat baik dan memanusiakan saya di dalam sana. Luar biasa mereka baiknya. Dan juga saya berterima kasih kepada pintu surga saya, ibu saya, keluarga besar saya yang luar biasa pengorbanan. Saya lebih melihat rasa lega ya, apa yang dia tampilkan dari ekspresinya, dan ya lega sih, lebih kelihatan lepas ketika bicara. Cuman ketika dia ngomong, kalau kita perhatiin setiap kali dia merujuk kepada masa penahanan dia, itu kan dia rujuk namanya macam-macam, buka pesantren, dia sebut saya gitu kan. Dia berusaha untuk melembutkan, menyimbolkan masa tahanan dia itu dengan bisa jadi dengan pendidikan gitu. Tetapi artinya kan sebetulnya simpel. Dia belum sanggup secara ringan bilang bahwa ya kemarin ketika saya masih ditahan itu saya belajar banyak dari lapas. Ya walaupun dia bilang kalau lapasnya baik gitu kan dia bilang ya. Tetapi ketika merujuk pada LP itu kan disebut dengan nama lain, pesantren gitu. Ya kalau kita mau fair-fairan ya pesantren, lapas ya lapas gitu loh. Pertanyaan yang paling kalau saya sih pingin iseng nanya gini, memang kenapa nggak lo sebut lapas itu masa tahanan? Ya, karena jejak digital gitu nantinya gitu. Artinya kan masih jaim sebetulnya. Dan setiap kali dia bicara, ditanya soal pengalaman dia ketika di lapas, coba perhatikan bahwa dia tidak cerita detail. Yang dia ceritakan adalah saya belajar banyak hikmah, terus kemudian luar biasa, alhamdulillah, seperti kata-kata seperti itu. Ini benar-benar orang yang sebetulnya belum terima bahwa dia itu secara harga diri ya, bahwa dia itu akhirnya masuk lapas walaupun kesalahan dia sendiri, dan ada beberapa yang memang tidak dia mau ceritakan. Kenapa? Setiap kali dia berhenti cerita misalnya, oh alhamdulillah, oh luar biasa, segala macam, perhatiin bibirnya langsung nutup gini, gitu. Nah, kalau semua dari kita kumpulkan klip-klipnya Ferry, apakah dia seperti itu ketika ngomong? Enggak. Ya artinya itu pola yang muncul ketika dia berusaha menahan cerita, ada cerita yang ditahan yang nggak diceritain di situ. Ya apapun itu pengalaman dia di dalam lah ya.
Sekembalinya Ferry Irawan setelah 7 bulan mendekam di balik jeruji besi, Ferry Irawan mengaku banyak hal yang akan dilakukannya, namun yang paling penting adalah mencuci kaki sang ibunda yang selama ini telah direpotkan olehnya selama di dalam tahanan. Ferry Irawan juga mengaku fokusnya saat ini adalah untuk fokus menikmati waktu dengan keluarga besarnya, seolah memang sedang memikirkan sesuatu untuk dilakukan ke depannya. Lantas benarkah ekspresi yang sama yang ditangkap Kirdi Putra, pakar mikroekspresi, dari raut wajah yang diperlihatkan Ferry Irawan? Dan benarkah pula tidak ada rasa penyesalan sedikit pun yang terlihat dari ekspresi Ferry pasca bebas dari permasalahan yang menimpanya ini? Alhamdulillah saya terlahir sebagai manusia baru, di mana saya hanya melihat masa kini dan menata masa depan, insya Allah. Ya nanti yang sekarang yang terpenting adalah saya berkumpul dengan keluarga, menenangkan diri, menenangkan keluarga saya, terutama ibu saya, adik saya ini udah warawi kemana-mana nih. Keluarga saya udah banyak lah korbannya, jadi saya lebih fokus pada keluarga saya. Sampai rumah saya mau sungkem sama mami, meminta doa restunya dan meminta maaf atas kekurangan, kehilapan saya selama ini kepada beliau. Sudah banyak saya menyusahkan beliau. Lebih cenderung bahwa dia pride-nya atau harga dirinya keganggu bahwa dia pernah masuk tahanan sih menurut saya. Ekspresi orang yang seneng aja ketemu gitu, tapi bukan senang lepas gitu ya, lebih cenderung touched gitu ya, terharu gitu. Kalau kita bicara penyesalan, itu agak mendalam ya, ada gabungan beberapa ekspresi wajah antara sedih sama takut. Nah, ekspresi itu tidak terlihat di dia karena kalau kita bicara tentang hal tersebut itu harus ada pertanyaan mendalam terkait itu. Misalnya, Fer, kamu itu sebetulnya kemarin itu gimana sih gitu ya, kok bisa kayak gini? Kemungkinan akan bisa ngulangin lagi nggak? Kalau enggak, cara kamu gimana? Nah, itu baru kelihatan tuh ekspresinya. Kalau ini enggak, ini ekspresi jaim buat saya sebetulnya ya, karena maksud saya tetap dari beberapa penampilan yang ekspresi yang ditampilkan oleh Ferry, buat saya dia belum bisa terima bahwa dirinya masuk penjara, bahwa dia belum bisa katakanlah harga dirinya sangat terpukul lah bahwa dia harus mengalami hal tersebut gitu ya. Ya sah-sah saja, ya harga diri dia juga sendiri gitu kan. Sementara itu, di balik ekspresi sumringah dan kebahagiaan Ferry bisa berkumpul dengan keluarganya, Ibunda Ferry Irawan melihat anaknya kini menjadi sosok yang jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Hal ini ternyata ditepis oleh pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Ia melihat memang ada perubahan dari raut wajah Ferry Irawan yang sekarang, namun bukan ke arah yang lebih dewasa, tetapi kini justru Ferry Irawan memiliki banyak kekhawatiran. Lebih dewasa. Terus apa lagi? Selain itu pun apa lagi yang Bunda lihat? Nggak bisa ngomong ya. Nggak bisa ngomong. Pokoknya diaksian lah, Mami udah banyak penderitaannya selama ini. Sekarang saya udah hadir di sini, biarlah saya yang ada di depan. Saya dan sahabat-sahabat saya, sekaligus ada saudara saya, ada langsung. Kalau perbedaannya pasti ada, apalagi dibandingin waktu dia press conference sebelum dinyatakan dia bersalah gitu ya, waktu masih bicara bersama kuasa hukumnya kalau kita masih ingat waktu itu beda sekali gitu, lebih cenderung lebih terlihat lebih pede waktu itu. Baru kemudian ketika putusan diberikan, kan ini sudah mengalami, berarti dia istilahnya tadinya sudah mungkin cukup yakin dan kemudian terpaksa masuk ke dalam gitu, akhirnya masuk ke dalam juga, nggak ada perdamaian gitu istilahnya dari pihak penanya gitu ya. Buat saya bedanya beda jauh gitu kondisinya. Yang sekarang dia lebih cenderung sekali lagi lebih berusaha untuk jaim, berusaha untuk memungut kembali kepingan harga dirinya yang mungkin berantakan karena kemudian dia mungkin malu, mungkin takut berhadapan lagi dengan masalah, nanti orang mikir gue apa nih gitu misalnya. Lebih cenderung ke situ.
Setelah bebas dari hukuman dan dijemput oleh keluarga besarnya, Ferry Irawan memang langsung bertandang ke rumah keluarga besarnya. Di sana, Ferry Irawan disambut haru oleh beberapa keluarga besarnya. Lantas, seperti apa keluarga menceritakan kebahagiaannya bisa bertemu lagi dengan Ferry Irawan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Setelah bebas dari hukuman dan dijemput oleh keluarga besarnya, Ferry Irawan memang langsung bertandang ke rumah keluarga besarnya. Di sana, Ferry Irawan disambut haru oleh beberapa keluarga besarnya, tidak terkecuali kakak ipar Ferry Irawan yang mengaku sangat bersuka cita atas bebasnya Ferry. Tidak cukup sampai di situ, Faisal juga menceritakan kekangenan Ferry dengan masakan rumah sang ibunda dan rencana keluarga mereka untuk menggelar tasyakuran sebagai wujud syukur atas kembalinya Ferry Irawan ke rumah setelah 7 bulan mendekam di balik jeruji besi. Lantas seperti apa keluarga saat menceritakan kebahagiaannya bisa bertemu lagi dengan Ferry Irawan? Paling ntar sungkeman sama mama. Paling sungkeman, cuma emang masih capek sih, masih belum masih inilah pengen sama keluarga dulu. Banyak sungkeman gitu Mas Ferry atau? Iya, pengen sungkem dulu, terus pengen cuma pengen itu aja mau ya ini kangen-kangenan sama keluarga dulu. Yang pasti keluarga senang lah ya, maksudnya namanya kakak berkumpul kembali gitu kan, apalagi momennya juga cukup spesial ya kemarin di hari kemerdekaan. Ya tentu harapan-harapan positif buat kakak kami dan ke depan menjadi lebih baik lah. Ya yang pasti kalau kita Islam tentu kita lebih ke arah pengajian gitu kan, atau berbagi ke sesama. Ya lebih kepada waktu yang pernah hilang, ya bersenda gurau kali ya, karena mami juga kan udah lama juga nggak ketemu, nggak ngobrol, adik-adiknya, kakak-kakaknya gitu. Jadi ya inilah happy bareng keluarga lah. Ya, momen kebebasan Ferry Irawan yang harus merasakan pesakitan yang luar biasa akibat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya terhadap sang istri saat itu, Vena Melinda. Memang sepertinya membuat Ferry Irawan banyak mengambil pelajaran dari permasalahannya itu. Sementara itu, Denny, kakak Ferry Irawan pun mengaku dengan pengalaman yang didapatkannya kemarin, semoga bisa menjadi pembelajaran bagi Ferry Irawan agar kedepannya lebih baik lagi. Serta tidak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya untuk semua pihak yang telah membantu Ferry Irawan selama di tahanan. Lantas benarkah tampak perbedaan besar yang terlihat dari Ferry Irawan sebelum ditahan dan kini sudah melenggang bebas dan bisa berkumpul dengan semua keluarga besarnya? Alhamdulillah, hanya itu yang bisa kami ucapkan ya. Ya kondisinya sih alhamdulillah baik ya. Jadi hanya yaitu saya bilang tadi hanya sedikit lelah, ya mungkin perlu istirahat dulu lah, karena ya kita hanya mengucapkan ya apapun yang sudah dilalui ya, semoga itu menjadi pelajaran paling berharga di dalam hidupnya, dan insya Allah ke depan Mas Ferry akan menjadi insan yang jauh lebih baik lagi. Yang mungkin lebih banyak ini ya, sekarang ini dia lebih banyak mau introspeksi dulu ya. Iyalah, namanya mungkin bermetamorfosis ya selama dalam dalam ya pesantrennya itu ya. Sementara itu, di balik kabar bebasnya Ferry Irawan, Verrell Bramasta justru sedang asik dengan para fansnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe,
dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Sementara itu, di balik kabar bebasnya Ferry, Verrell Bramasta justru tengah asik bertemu dengan para fansnya. Menurutnya, sebagai selebriti, sudah tugasnya memberikan yang terbaik untuk para fans, terutama yang sudah mengikuti karirnya sejak dahulu sampai dengan saat ini. Di entertainment sampai sekarang mereka masih support, masih kompak. Kan ada yang dari luar kota juga naik bis rame-rame datang ke sini. Ini hadir ada yang dari Jakarta, Lampung, Cilegon, sama Indramayu. Iya, Cilegon juga. Dan itu aktif banget untuk ngikutin aktivitas kamu? Lumayan aktif, mereka kan udah 10 tahun ya, jadi mungkin kita tumbuh bareng lah mungkin aku dari SMA terakhir ya, mereka pun juga mungkin dari ada yang sekolah sampai udah kerja, sampai ada beberapa yang udah punya anak juga. Ya menurut aku sebagai entertainer ya, sebagai selebriti, fans itu juga sangat penting, fan service, terus bagaimana kita men-treat fans kita, karena kan tanpa mereka juga kita nggak mungkin ada di situ. Negara kesayangan kita, Indonesia Raya, sudah menyentuh usia yang ke-78. Berbagai harapan-harapan pun sudah dikumandangkan agar negara kita, Indonesia Raya, dapat maju dan besar seperti negara-negara maju lainnya. Selain itu, kemeriahan HUT ke-78 kemerdekaan Indonesia juga terasa hingga jauh ke wilayah California, Amerika Serikat. Beberapa warga negara Indonesia yang tinggal di California serta beberapa pengacara terkenal setempat turut menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kemerdekaan untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Semoga Republik Indonesia semakin maju dan jaya. Merdeka, merdeka, merdeka. Dan kami segenap tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Semoga semakin jaya dan terus melaju untuk Indonesia maju. Hi, my name's Caleb. I'm a lawyer here in California. I've heard Indonesia's very great. I have not been, but I really want to go. I've heard it's very beautiful, and I think Indonesian food is very delicious. I also wanted to say, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.